sekarang sih aku ya itu tadi udah pada titik yang penting aku dapat uang gitu. Karena pengembangan diri itu aku udah bisa aku plan sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harian Salma dengan aku Salma Ayu Ramadhani, panggilannya Salma. Nah, sekarang aku lagi di Bandung bersama teman kuliahku namanya Novelia Ayu atau yang bisa dipanggil Opel. Nah, silahkan Opel kenalan dulu. Oke. Makasih Sal. Halo, perkenalkan nama aku Novelia, biasa dipanggil Opel. Kita berdua adalah teman kampus di ITB. Satu jurusan ya dulu ya. Nah, kita tuh mau ngobrol-ngobrol terkait kerjaan gitu. Maksudnya apa ya? Kerjaan pasca lulus gitu, Pel. Nah, kan banyak nih. Kita juga sebenarnya masih 3 tahunan habis lulus gitu ya. Iya, 2018 ya. Nah, 3 tahunan habis lulus dan case-nya tuh zaman sekarang tuh kan apa ya? Kayak kalau kita lihat berita atau realita kalian lah teman-teman tuh mungkin banyak yang susah nyari kerja gitu ya. Lagi sekarang ya. Terus juga ya jadi pengangguran gitu ya, banyak yang apa ya, jadi pengangguran lama gitu. Nah, menurut Opel gimana sih? Tapi kan nggak memungkiri juga ya teman-teman, mungkin ada juga ya teman-teman nggak apa ya, gampang dapat kerjaan gitu, dan ada juga yang harus misal aku pengen bisnis, nggak usah kerja dulu gitu ya. Ada pun kayak udahlah freelancer aja kecil-kecilan gitu. Kalau Opel gimana pengalamannya nih? Oke, wah pertanyaannya menarik sih. Cuman sebenarnya gini sih, waktu itu kalau dari pengalaman aku ya Sal, jadi dulu tuh aku emang pengennya bisnis. Kan sebenarnya ya kamu juga tahu kan aku dulu punya Opelium itu kan, dari pas kuliah juga udah lumayan menghasilkan tuh. Cuman kesini-sini kayak saat sibuk TA segala macem, nah itu tuh ke skip gitu. Jadi kayak gak konsisten lagi tuh, gak jarang upload lagi di IG, terus jarang promosi, ya otomatis jarang ada yang beli kan, karena gak tahu nih produknya apa. Nah dari situ kayak wah ini udah deh udah gak bisa menghasilkan nih si bisnis aku itu. Nah akhirnya ya udah abis lulus itu aku nganggur dulu kan, nggak lama sih, kayak sebulan 2 bulan gitu kan di rumah. Cuman emang di situ tuh tetap ngerjain proyek-proyek aku, kayak misalnya rajutan atau apa, tetap ngerjain. Cuman meskipun nggak ada yang mau beli gitu sebenarnya, cuman ya udahlah buat aku pribadi dulu gitu, karena banyak juga nih list yang aku pengen bikin sebenarnya. Cuman waktu itu tuh pertama pekerjaan aku ada tawaran nih dari Iin. Nah Iin tuh salah satu sahabat kita juga guys, jadi dia ya kita nanti mention IG-nya karena dia butuh popularitas guys. Jadi Iin itu tiba-tiba Pel masuk ini ada kerjaan, jadi mau nggak jadi asistennya waktu itu dosen kita Pak Joni gitu. Terus kayak ya udahlah, daripada sebenarnya sih waktu awal-awal banget lulus itu belum kepikiran untuk kayak gaji berapa atau untuk apa ya maksudnya benefit yang gitulah ya. Yang penting kayak udahlah aku kerja dulu deh gitu, yang penting ada si pengalaman dulu, karena kan buat ngisi CV lah awalnya kayak gitu. Ya udah diterima, itu tuh kayak kerjaan proyekan gitu sebulan, kurang lebih sebulan lah ya, kayaknya sebentar banget, dan itu emang padat banget gitu. Nah dari situ tuh kenal lah sama kakak tingkat. Nah si kakak tingkat itu juga ngasih kerjaan karena emang punya konsultan gitu kan. Nah sebenarnya sih kalau bisa disimpulkan aku tidak menentukan aku mau jadi pekerja atau apa, cuman kayak udah let it flow gitu. Tapi sebenarnya balik lagi sih, kalau abis lulus itu tergantung teman-teman juga maunya passionnya apa. Cuman banyak variabel yang harus dipertimbangin gitu sih, tergantung. Maksudnya kayak misalnya kalau emang mau ngejar passion, cuman mungkin di awal-awal kayaknya harus merelakan kesejahteraan ya kan, ya gak sih? Benar-benar. Jadi sebenarnya nggak salah kan kita kalau habis lulus tuh nggak pengen kerja juga nggak salah sih, asal teman-teman tahu aja gitu kan rencana hidup. Tapi aku sama kayak Opel sih, yang habis lulus ya alhamdulillah juga dapat kerja. Tapi pas awal tuh kalau aku motivasinya ya emang aku motivasinya uang sih. Jadi aku emang ini ya teman-teman yang biasanya lulus pengen lulus cepet gitu karena pas itu aku butuh uang kan. Ya alhamdulillahnya sih emang udah dapat duit gitu. Tapi pas habis kerja mikir lagi nih, bener nggak ya kerjaanku. Terus kadang kita mikir juga nggak sih Pel habis kuliah tuh
masih idealisme gitu kan, ini kok kerjanya kayak gini nggak cocok gitu kan ya. Dan walaupun juga bener kata Opel tadi kan, ada juga kalau misalnya kalian pengen passion nggak nyari duit kayak aku dulu nih, ya nggak apa-apa gitu, yang kerjaan produktif kayak Opel apa tadi yang ngerajut ya proyek kecil-kecilan gitu, tapi kalian nggak mikirin duit dulu ya nggak apa-apa gitu ya. Itu ya, tapi hal itu tuh jadi kegalauan teman-teman gitu loh, Pel. Banyak anak muda yang kenapa sih aku susah banget nyari kerjaan gitu, atau ngeluh kayaknya lapangan pekerjaan dikit deh gitu, atau emang ya nggak tahu lah kenapa nih belum takdir aku masih pengangguran gitu. Dan di sisi lain juga ada teman-teman yang wah habis kerja bisa langsung dapat kerjaan apa, dan kerjanya tuh di perusahaan yang bagus itu ya, Pel, gajinya bagus. Ada yang juga teman aku nih ya, ada yang juga gaji 2 digit gitu, kita masih gaji UMR gitu ya. Nah kalau yang menurut Opel nih terkait nganggur lama banget nggak dapat kerja tuh gimana? Ngeluh kah, atau bisa jadi Kak Opel tadi cari aja produktivitas lain gitu, kerjaan apa gitu? Nah, nganggur lamanya nih bener-bener nggak sebelumnya dia belum kerja, atau emang kayak udah pernah kerja tapi kayak ya udah mau nganggur dulu deh lama, ini gimana kondisinya? Emang nganggur lama sih, emang ada kok belum pernah kerja sama sekali habis lulus gitu. Karena aku punya hobi nih guys, jadi ya udah ngejalanin hobi dulu aja gitu. Jadi kalaupun waktu itu pernah ada gap gitu antara kerjaan yang sebelumnya dan yang kerjaan yang sekarang, ada kira-kira sebulan 2 bulan juga, ya kan diem di rumah juga kan, sambil nyari-nyari, sambil ikutan job fair gitu. Di sambil itu tuh aku sama ngerjain proyek lagi, terus coba-coba daftarin usaha ke Google My Business dan segala macam lah, misalnya kayak yang belum kemarin aku sempat lakuin gitu, kayak misalnya daftar Tokopedia dan Shopee gitu, kayak mulai jual-jual hal-hal receh, kayak misalnya aku beres-beres lemari terus jual-jual pre-love-nya aku, dan ternyata ada yang beli, dan itu surprising banget, kayak menurut aku udah kayak ini kayaknya udah gak ada yang orang yang mau pakai gitu ya, tapi ternyata ada yang nanyain, ada yang mau beli. Jadi hal-hal yang kayak ya udah produktif aja sih kalau aku, menurut aku ya. Cuman balik lagi sih ke teman-teman, ada yang mungkin di sela-sela kekosongannya itu ya enjoy aja gitu, atau mungkin emang udah tercukupi, kayak misalnya dia gak ada tanggungan apa-apa, pribadinya udah tercukupi sama keluarganya, mungkin dia ada kakak-kakaknya atau ada orang tuanya juga udah cukup misalnya, jadi nggak ada tuntutan buat kerja gitu, atau mungkin ya dia udah enjoy dengan ada rutinitas sendiri sih. Nah kalau menurut aku sih kayak gitu. Cuman di setelah kekosongan itu kalian bisa melakukan hobi-hobi kalian gitu yang belum pernah dicobain, atau misalnya selama kuliah tuh karena sibuk kuliah gitu, sekarang udah dapat waktu kosong, cobain yang belum pernah kalian lakuin itu. Ya jadi bener sih, produktif aja gitu ya, Pel, dan ya cari kesibukan apapun gitu yang nggak usah dibawa sampai pusing, sampai kita tuh overthinking gitu. Emang Opel surprising banget sih yang tadi nyari-nyari barang pre-love gitu terus sampai dapet duit gitu. Dan aku pun kalau yang misalnya nganggur lama itu pernah juga sih, hampir 6 bulan juga tuh, Pel, tapi habis dari kerjaan yang pertama, dan tuh nyoba mulai bisnis gitu, walaupun bisnisnya juga masih kecil-kecilan banget kayaknya ya. Tapi ini sih, Pel, kamu pernah nemu gak sih, kan mungkin case-nya kita sama itu, alhamdulillahnya ya guys, kita habis lulus bisa kerja gitu kan, maksudnya waktunya cepet gitu dapat kerja. Tapi ada juga nih, Pel, teman-teman kita yang case-nya emang tadi aku bilang tadi, nunggu lama banget habis lulus gitu, nggak kerja gitu. Nah menurut Opel tuh gimana gitu, atau karena dia terlalu milih-milih kerjaan, atau emang banyak nggak cocoknya nih, atau emang nggak mau nanti kerjaan ini susah gitu, atau gimana? Kalau menurut aku sih emang kerjaan itu kayaknya banyak deh, dan kayak apapun juga yang pokoknya banyak deh macamnya gitu. Cuman banyak variabel tadi yang dipertimbangkan. Ada yang misalnya ada kerjaan ini tapi ternyata jauh misalnya dari rumahnya, atau kayak bahkan di luar pulau misalnya, atau kayak sebenarnya dia gak suka gitu ngerjain hal yang ini misalnya, meskipun kita plano gitu kan. Nah ada juga teman-teman yang sebenarnya gak suka dengan jurusan kita gitu. Sebenarnya kerjaan itu tuh banyak banget gitu, cuman
ya banyak constraint juga teman-teman kita nih yang milihnya gitu. Nah termasuk aku juga sih pernah kayak misalnya mungkin kalau di kita tuh kayak Bappenas gitu banyak kan sebenarnya tawaran dari teman-teman kita nih guys yang udah pada sukses di nasional gitu, banyak juga nawarin cuman nah apa ya, variabel yang aku pilih dan constraint yang aku pilih itu karena aku gak mau di Jakarta sebenarnya. Gak mau di Jakarta, terus juga kayak aku gak begitu suka yang terlalu plano gitu karena ya kemampuan aku juga untuk kayak gitu kayak jauh sih dibanding teman-teman yang lain, maksudnya untuk analytical dan segala macam aku kurang suka gitu. Nah itu juga jadi apa ya, pertimbangan gitu meskipun aku di plano sebenarnya, cuman aku lebih suka hal lain gitu. Tuh. Jadi meskipun banyak tawarannya di teman-teman kita, mungkin jadi banyak teman-teman yang gak milih pekerjaan yang ditawarin sama teman kita itu loh, Sal. Atau mungkin apa ya, yang mungkin dua sisi tadi kayak Opel ya. Mungkin teman-teman di sini salah satunya ada yang kayak milih aku harus linear banget nih sesuai jurusan. Nah, sedangkan mungkin jurusan kita nih kan banyak banget nih teman-teman yang jurusan baru ya, belum terkenal gitu ya, atau emang apa ya, peluang kerjanya sesuai jurusan kita tuh minim gitu kan. Nah, tapi ada juga yang ya kayak IT atau yang kayak akuntansi itu kan banyak. Nah, tapi itu tadi case yang pengen linear jurusan, ada juga yang kayak Opel tadi yang aku nggak apa-apa sih nggak di luar plano, aku malah lebih enjoy gitu. Sebenarnya terserah kita dulu ya, Pel mau apa dan apa ya. Dan kalau menurut aku ya guys, dan tergantung concernnya kalian sih, kalian butuh duit atau butuh passion gitu. Karena kalau butuh duit menurut aku ya kerjaan apapun dilakuin gitu kan dapat duit gitu ya. Kalau passion beda lagi sih gitu. Nah terus kalau misalnya nih case 2-nya ada orang gampang banget dapat kerjaan tapi dia nggak bertahan gitu, Pel, nggak bertahan di kerjaan itu, jadi bentar-bentar resign gitu ya, resign, dan tapi nanti dia apply kerjaan lagi dapat ya ntar resign lagi gitu-gitu. Ada kalian salah satunya nggak sih? Tapi ya nggak tahu sih ini bener apa salah, menurutku sih pasti ada alasannya. Bagian orang tuh kayak apa ya, dipandang miring gitu loh, Pel, dengan ini orang kayak nggak loyal atau nggak bersyukur atau apa gitu. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman tentang loncat-loncat, kalau dibilangnya putu loncat ya, bisa ditulis di kolom komentar. Asik. Nah jadi kalau menurut aku sih mungkin banyak faktor juga sih, karena bisa jadi juga dia udah enjoy sama kerjaannya tapi kontraknya habis terus gak diperpanjangkan, gimana dong, berarti masa kita memaksakan pengen bertahan gitu kan. Terus juga mungkin ada lingkungannya kurang nyaman, terus jadi kayak loncat-loncat, ternyata udah cocok nih sama kerjaannya, udah nyaman banget, udah enak, tapi lingkungan kerjanya mungkin gak sesuai, udah loncat-loncat. Nah masalah tadi gak bersyukur gimana ya, sebenarnya mungkin ya itu tadi, setiap orang beda-beda ketahanan untuk menghadapi masalah, kegigihan dalam menghadapi masalah itu gitu kan. Jadi ada orang yang kayak misalnya baru segini doang, udah deh kayaknya aku nyerah gitu. Tapi ada orang yang kayak mungkin orang lain berpikir, kok kamu gitu doang nyerah gitu, kok kamu gak bersyukur banget sih, aku belum dapat kerja, kamu udah dapat kerja terus loncat-loncat gitu. Tapi kan setiap orang beda-beda ya tadi kan, kayak concernnya mungkin dia udah di titik batas ketahanan dia gitu. Sementara orang lain kayak mikirnya, oh itu bukan masalah gede sih harusnya gitu. Aku nih, Pel, aku punya pendapat ya. Setiap orang tuh pasti berproses kan ya. Nah bisa jadi emang pas dia itu dapat kerjaan emang apa ya, emang lagi butuh duit, dan satu titik pas dia udah mungkin kecukupan finansialnya, udahlah nggak apa-apa sampai segini aja gitu, dia pengen mencari hal lain dan ternyata nggak ada di kerjaan dia saat itu gitu. Jadi dia mau nggak mau emang aku kayaknya nggak bisa deh di sini karena yang aku cari nggak di sini gitu sih teman-teman gitu. Nggak, kalau misalnya dan lain juga pengembangan diri ya, kayak kan kerjaan nggak melulu soal duit ya, ada juga yang ngembangin kapasitas diri dan kayaknya ngerasa kayaknya aku kalau terus-terusan di sini nggak berkembang deh gitu. Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Kayaknya sih enggak. Karena maksudnya aku udah punya kompas sendiri gitu sih, maksudnya kayaknya aku kurang ini, aku pengen itu, udah ada gitu. Cuman
keinginan aku itu kan butuh duit ya maksudnya kayak ya seminimal pengen tes TOEFL, tes IELTS aja kan berapa juta kan, maksudnya kayak aku pengen mengaccomplish itu untuk tes itu gitu. Tapi ya aku udah punya plan itu semua gitu, jadi untuk pengembangan diri kayaknya nggak nyari di kerjaan, misalnya nggak bergantung ke kerjaan, cuman kalau itu bisa mendukung syukur-syukur gitu. Cuman sekarang sih aku ya itu tadi udah pada titik yang penting aku dapat uang gitu. Karena pengembangan diri itu aku udah bisa aku plan sendiri gitu. Setuju sih sebenarnya, berarti tergantung planning tujuan hidup kita nggak sih Pel? Iya, ini kalau teman-teman yang mungkin melihat temannya seperti Kutu Loncat tadi, mungkin dia punya tujuan hidup gitu. Dan teman-teman yang misalnya ngerasa Kutu Loncat ngelihat temannya kerjaannya itu terus gitu, ya jangan disalahin ya Pel. Mungkin dia juga punya, jangan mikir kok dia apa sih pandangannya kayak gini, orang misalnya satu kantor nih, ada juga suka yang case gitu kan, ini case pribadi. Jadi kadang dulu aku tuh sempat egois gitu loh guys, ini kayaknya kantornya nggak bisa berkembang deh gitu, tapi kenapa orang-orangnya tuh nyaman-nyaman aja, tapi kalian jangan nyalain gitu, nggak bisa nyalain nggak sih Pel, kayaknya dia punya alasan juga kenapa dia kerja di situ, atau emang dia enjoy kerja di situ, atau emang ya kak tadi ya udah aku butuhnya duit kan, dan itu nggak salah kan, nggak salah sih sebenarnya, karena aku pun dulu juga ya sama sekarang sih emang kerjanya butuh duit kan gitu kan, tapi ya balik lagi ada orang yang memandang kalau loncat-loncat ini kayak nggak bener deh, dia kurang menimba ilmu atau cepat bosenan, atau ya tadilah jadi kurang loyal gitu. Tapi menurut aku itu juga ada alasannya sih kak tadi kan, kayak pengembangan diri, apa dia emang tujuannya di situ gitu. Jadi nggak usah saling menyalahkan lah ya guys. Jadi menurut aku sih kalian harus punya alasan kuat gitu, kalian mau tetap kerja di situ atau kalian mau nyari kerjaan yang bagus, alasan kalian harus jelas. Kayak tadi Opel tujuan hidupnya, kayak punya tujuan hidup, punya planning gitu. Dan mungkin ada juga kita butuh pengembangan diri yang di luar kerjaan yang bisa kita lakuin kan Pel gitu. Mungkin gini sih, jadi kayak pengembangan diri kita tuh jangan bergantung sama kerjaan juga nggak sih? Maksudnya kan kalau tadi kayak kira-kira kayaknya nih kantor ini nggak bagus deh buat pengembangan diri gue gitu. Ya udah jangan ngandalin kantor itu dong. Berarti ya lo harus cari planning sendiri misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Misalnya selama di sini profitnya misalnya kayak ya gajinya bagus gitu. Tapi pengembangan dirinya kurang, ya udah coba cari pengembangan diri sendiri gitu. Dengan bikin plan sendiri atau dengan nyari-nyari waktu untuk mengembangkan diri, terus kayak temen-temen yang supporting juga gitu buat pengembangan dirinya. Misalnya kalau lingkungan kantornya toksik gitu ya, nah cari lingkungan teman-teman lain yang bisa mendukung gitu. Iya, itu juga aku pernah nemu temen dia dia kayak pekerja keras banget lapel gitu. Jadi dia punya pekerjaan kantoran kayak kita, terus Sabtu Minggu dia ada kerjaan di luar gitu, nggak tahu freelance atau apa, dan mungkin juga bisnis kecil-kecilan. Dan mungkin kalian kalau yang kalian yang punya ketahanan kuat dan tahan banting gitu ya, bisa aja nggak apa-apa kayak gitu. Intinya sih sebenarnya ya, kalau anak-anak muda yang ngelihat pandangan kayak gitu, ya udah jadiin itu semangat kita gitu loh. Mau teman kita beda kerjaan kayak ritmenya beda gitu, jadi buat motivasi aja gitu ya Pel ya. Nggak usah dibandingin gitu, karena nggak ada yang nggak salah juga ya, dua-duanya nggak salah ya. Terus ini Pel, terkait kerjaan juga yang tadi ya, nyambung ke sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak linear sama kerjaan nih, nggak linear sama jurusan kuliah kerjaannya, nah gitu, apakah sia-sia kuliah kita? Menurut Opel gimana? Tentu tidak. Nggak, karena aku ngelihatnya, karena sebenarnya gini ya, bisa jadi itu lebih menghasilkan gitu ketika dia melakukan itu dengan passion gitu. Misalnya kayak ya ada yang bakatnya dia jualan atau dagang, terus dia bisa ngepromosiin barang itu dengan bagus banget dan penjualannya juga bagus banget, bisa jadi penghasilannya lebih gede dari gaji kita gitu. Maksudnya sebulannya gitu, daripada gaji yang kantoran-kantoran atau yang reguler kerjaannya gitu, atau yang kayak
kelihatannya wah keren nih di kantor apa gitu, di perusahaan besar apa, tapi teman kita misalnya yang punya usaha bisnis sendiri terus jualan online atau segala macam mungkin bisa lebih berpenghasilan gitu, karena dia bisa mengerjakan sepenuh hati mungkin gitu dibanding misalnya aku gitu ya di kantor yang kayak aduh mager nih atau aduh banyak aduhnya lah gitu, dibanding orang yang ngerjain dengan passion gitu. Kerasa sih, maksudnya orang itu akan berdedikasi banget dengan apa yang mau dia capai gitu, dengan apa yang dia suka. Misalnya kayak ada yang lebih suka ngegambar misalnya, dia misalnya jurusan kita gitu kan banyak juga nih teman-teman kita yang sebenarnya lebih ke art gitu kan. Nah mungkin dia dengan hobinya itu bisa lebih menikmati gitu loh. Gimana? Tapi itu nggak apa ya, itu mungkin kerjanya ya bagus deh aku di sini, tapi jadi ada kesimpulan oh aku ternyata bakatnya di sini tapi kuliah aku nggak ada jurus itu, jadi kayak sia-sia nggak sih kuliah aku, kayak ngerasa gitu nggak sih, sia-sia nggak sih aku kuliah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku sih nggak ada yang sia-sia, yang penting beres sih. Aku pernah dapat quotes gitu, pokoknya dimanapun kamu kuliah gitu, yang penting selesaiin aja, pokoknya nggak peduli deh nilainya, nggak cum laude kayak atau apa, yang penting selesai dulu dapat ijazah tok gitu. Nah setelah itu tuh ya udah gitu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan gitu. Dan yang dipilih, misalnya dia mau milih di luar jauh banget dari kerjaan, contohnya juga bisa bapak aku sih, dia sarjana hukum, sekarang jadi pengusaha kayu. Jadi kayak, dan itu kayak bikin mesin sendiri, terus kayak ngedesain produk-produknya, dan itu sama sekali ya gak mungkin dong dipelajarin di hukum gitu, kecuali mungkin ya legal, dan tapi itu juga nggak dipakai sih gitu. Jadi kayak menurut aku nggak ada yang sia-sia sih kalau untuk belajarnya. Mungkin di kampusnya yang beda channel itu, di kampus yang beda jurusan itu mungkin dia dapat channel kan buat kerjaan-kerjaannya gitu yang di luar lingkungannya. Ya benar sih, dan aku juga setuju sih, apa ya yang kalian merasa salah jurusan karena dulu kerjaannya tidak relevan dengan jurusan tak kalian kuliah gitu ya. Iya, jangan pikir sia-sia itu, apa ya, semua pasti ada manfaatnya ya Pel ya. Yang benar kalian, yang penting kalian bertanggung jawab gitu. Dan aku pun tipe orang yang menghargai proses gitu loh Pel. Jadi siapa tahu juga pas kalian kuliah itu juga proses kalian bertumbuh kan, dan kalian pasti berpikir juga ke depannya gimana pas waktu kuliah dulu gitu. Dan ya udah pasti ada hubungannya kok kalau dicari, ada hikmahnya gitu. Kayak tadi kan siapa tahu dengan kalian, kayak tadi Opel nih dapat channel kerjaan ya Pel dari jurusan kuliah itu padahal nggak relevan gitu. Nah iya emang ya siapa tahu kalian karena kuliah di situ kerjaan kalian seperti ini gitu, bukan mungkin juga bisa jadi kalau misal kita dulunya nggak kayak gitu, sekarang nggak kayak gini gitu kan. Sebenarnya sih aku juga kok bisa dibilang aku hampir merasa salah jurusan gitu loh, karena sebenarnya tadinya pengen ke FSRD Kriya Tekstil saya, tapi gak sempat bikin portofolio. Jadi ya udahlah, daftar yang ada gambar-gambarnya, tadinya arsitektur, cuman ternyata arsitektur itu ngegambarnya dihitung gitu, jadi aku gak suka juga tetap gitu, karena pengennya kayak yang udah kreativitas bebas gitu, tapi kan arsitek gak mungkin ngegambar bebas kan gitu, jadi ya udah aku pilih plano aja lah sekalian gitu. Terus juga sebenarnya aku udah keterima di teknik STT Tekstil, sekolah tinggi di Bandung. Jadi dia tuh ya politeknik dari Kemen Perindustrian kalau nggak salah, jadi tentang tekstil gitu kan. Kayak wah kayaknya seru gitu kan dulu. Udah keterima di sana, udah bayar juga 1 semester. Tapi kan pengumuman SNMPTN setelah itu gitu, jadi ya udah ambil ITB. Sebenarnya jadi dibilang salah jurusan tipis lah salah jurusannya, cuman untuk mensiasati itu aku tetap menjalankan hobi aku gitu. Di tengah-tengah itu kayak tetap merajut, tetap membuat craft gitu lah, gitu sih. Jadi kalau yang salah jurusan tetap kerjain hobinya dan selesaiin secepat mungkin. Kalau kamu gak suka di jurusan yang sekarang, selesaiin secepat mungkin dan segera lakukan hobi kamu. Yang penting tanggung jawab juga ya Pel ya, bener kan? Kalau ketika salah jurusan jangan kayak jadi alasan gak sih, nggak mau aku ini salah jurusan gitu. Dan kalau emang kalian ngerasa salah jurusan dan yang salah itu sebenarnya bukan jurusannya, tapi kalian sikap kalian saat itu nggak sih Pel?
dan kalian menyikapi kondisi kalian saat itu gitu, dan harus segera bangkit dan ya udah cari tahu aku harus apa nih gitu, buat apa ya, mungkin buat menebus kesalahannya atau buat memperbaiki kehidupan kalian biar lebih baik gitu, biar nggak nyesel terus-terusan kayak gitu sih. Oke, dan untuk terakhir nih Pel, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kita nih biar semangat menjalani kerjaan atau apapun penghasilan kalian itu dari kerjaan apa aja gitu. Nah, gimana nih pesan-pesan? Pertama sih mungkin kalian harus punya tujuan dulu. Tujuannya misalnya mau apa gitu, terserah mau uang atau mau bisnis kalian lebih maju, pokoknya harus punya tujuan dulu. Setelah itu kalian bikin plan sejelas mungkin dan kalian harus sukses gitu, mau di kerjaan mau di bisnis gitu, pokoknya kayak gitu sih. Kalau yang kerjaan mungkin kalian harus bisa jadi pegawai yang baik gitu dan baik dan benar gitu, dan kalau yang jadi businessman juga harus sukses gitu. Gitu sih paling, cuman sedetilnya aku gak bisa menjelaskan, itu ada pada kalian. Sekian dulu ya teman-teman obrolan aku dengan Opel kali ini terkait kerjaan dan ya banyaklah ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan makin semangat lagi untuk bekerja menghasilkan uang yang halal dan berkah ya, dan bahagia ya, intinya itu ya. Makasih ya Opel ya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.